Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Ya, selamat ya. Sekarang siapa yang nggak masuk hari ini? Ini Bu. Ya, alhamdulillah semuanya sehat ya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, minggu lalu kita kan sudah mempelajari mengenai gejala sosial ya. Nah, untuk hari ini kita belajar mengenai interaksi sosial. Kan saat ini sedang musim corona ya, Bu. Nah, kalian kan jaga jarak seperti itu, namanya social distancing. Nah, kira-kira itu mempengaruhi interaksi sosial apa tidak? Ya iya Bu, kan kita jadi nggak bisa ketemu sama orang lain. Nah iya. Nah, untuk hari ini kita akan belajar mengenai interaksi sosial. Ada yang tahu nggak apa itu interaksi sosial? Interaksi sosial adalah ya komunikasi Bu, ngomong sama orang lain gitu. Ya, jadi karena sekarang kita sedang social distancing, jadi interaksi sosialnya semakin berkurang ya. Nah, kita tetap harus belajar tentang interaksi sosial. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, itu akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu siswa diharapkan untuk mampu menelaah tentang pengertian interaksi sosial, kemudian bisa mengidentifikasi ciri-ciri serta faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya interaksi sosial. Untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini, silakan kalian membuka buku Modul Sosiologi bab 5 halaman 35. Di situ terdapat materi tentang interaksi sosial. Ya Bu. Ya, silakan dipelajari terlebih dahulu. Ibu beri waktu 2 menit. Bagaimana, sudah cukup? Cukup Bu. Ya, Lina, dari yang dipelajari tadi, kira-kira bisa menyimpulkan nggak apa itu materinya interaksi sosial? Jadi interaksi sosial adalah sebuah proses komunikasi antara dua orang atau lebih, seperti individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, serta individu dengan kelompok. Ciri-ciri interaksi sosial yaitu perilakunya lebih dari satu orang dan ada komunikasi di antara pelaku melalui kontak sosial. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial adalah seperti imitasi, sugesti, identifikasi, simpati, empati, dan motivasi. Nah, ya, betul. Terima kasih. Nah, jadi interaksi sosial itu sebuah hubungan dinamis yang menyangkut individu dan individu, kelompok dengan kelompok, maupun individu dengan kelompok. Jadi misalnya contohnya, Nina ketemu orang di jalan, tidak sengaja menyapa, terus kemudian nanti ngobrol. Nah, itu sudah termasuk interaksi sosial, tapi itu jenisnya individu dengan individu. Nah, kemudian untuk contoh kelompok dengan kelompok itu seperti kebesebelasan
eh, antara klub sepak bola misalnya Persija dengan Persik seperti itu. Nah kemudian untuk yang individu dengan kelompok contohnya seperti ini, guru dengan murid itu sudah termasuk interaksi sosial itu. Nah untuk ciri-cirinya sendiri, yang pertama itu sudah jelas ada pelaku sosial misalnya. Tidak mungkin kan kalau interaksi sosial hanya satu orang gitu. Nah yang kedua jelas ada komunikasi, tidak mungkin ketika berinteraksi tidak membicarakan apa-apa. Nah yang ketiga itu ada sebuah tujuan, misalnya seperti ini kan pembelajaran, itu sudah jelas kalau interaksi sosialnya untuk menyampaikan pelajaran seperti itu sudah termasuk tujuan dari interaksi. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya interaksi sosial. Jadi yang pertama tadi ada apa? Imitasi. Nah imitasi itu sebuah proses peniruan tindakan yang ditiru orang lain, yang ditiru, seperti misalnya contohnya itu kayak anak meniru orang tuanya seperti itu. Nah yang kedua ada sugesti ya. Sugesti itu memberi pengaruh pada orang lain. Jadi orang itu setiap diberi sugesti nanti akan menurut seperti itu. Nah yang ketiga ada identifikasi. Nah identifikasi ini lebih mendalam dari imitasi dan sugesti karena identifikasi itu dilakukan secara sadar. Nah yang keempat ada simpati. Apa itu simpati adik? Simpati ketertarikan pada orang lain. Ya ketertarikan orang lain. Jadi misal seperti kalau ada orang yang ulang tahun itu kan nanti kita secara tidak langsung mengucapkan ulang tahun gitu. Nah yang kelima ada empati. Apa itu empati? Empati ikut merasakan apa yang dirasakan orang lain. Ya, jadi lebih peka ya. Juga lebih misalnya sedang ada terjadi sesuatu seperti bencana alam, kita langsung merasakan apa yang mereka rasakan juga. Nah, yang terakhir itu ada motivasi. Apa itu motivasi? Dorongan atau stimulus yang memberikan dorongan atau stimulus. Misalnya itu menyemangati kalian supaya lebih giat belajar seperti itu ya. Dari materi hari ini seperti pengertian, ciri-ciri dan faktor, kira-kira ada yang ditanyakan atau tidak? Sudah jelas atau belum? Ya. Nah, karena sudah jelas, sekarang Ibu minta kalian untuk memberikan contoh dari masing-masing faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya interaksi sosial. Ibu beri waktu 2 menit, mulai dari sekarang. Kalau ada yang bingung, ditanyakan nggak apa-apa. Sudah, Bu? Sudah? Nah, ya.
interaksi sosial ini kira-kira sudah jelas atau masih perlu contoh yang lain? Kira-kira ada yang ditanyakan lagi atau tidak? Yang ini imitasi sama identifikasi itu. Imitasi sama identifikasi. Nah, kalau imitasi itu kayak suatu peniruan saja, kayak karena secara spontan. Nah, kalau yang identifikasi itu karena kita tidak sadar harus sama persis seperti misalnya idolanya kan, kayak kalau yang banyak itu operasi plastik karena pengen lebih cantik seperti idolanya, seperti itu. Sedangkan imitasi contohnya kayak anaknya kan mengikuti orang tuanya seperti cara berpakaian, cuman gayanya saja nggak sama seperti orang tuanya Jadi dari materi interaksi sosial ini secara keseluruhan sudah paham atau belum, atau masih ada yang bingung? Paham. Ya, jadi mungkin Ina bisa menyimpulkan dari materi hari ini tentang interaksi sosial. Jadi kesimpulannya, interaksi sosial itu adalah proses komunikasi antara dua orang atau lebih, bisa individu dengan individu ataupun individu dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok. Ciri-cirinya yaitu ada pelaku interaksi yang lebih dari satu, terus adanya komunikasi, adanya tujuan, dan adanya kontak sosial. Terus faktor-faktor yang mempengaruhi adanya interaksi sosial yaitu imitasi, sugesti, identifikasi, simpati, empati, dan motivasi. Ya, nah, jadi interaksi sosial itu sebuah hubungan yang dinamis yang mempengaruhi kehidupan sosial. Jadi seperti individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, dan individu dengan kelompok. Ciri-cirinya ya ada pelakunya, terus kemudian ada komunikasinya, yang ketiga ada maksud dan tujuannya. Nah, untuk faktor-faktornya ada imitasi, sugesti, identifikasi, simpati, empati, dan motivasi. Nah, untuk materi hari ini sepertinya dicukupkan saja ya. Nah, untuk minggu depan kita akan belajar mengenai milenial sosial. Jadi disiapkan besok dipelajari terlebih dahulu, mungkin ibu akan memberikan kuis nantinya. Nah, untuk mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, agar lebih banyak kita berdoa kembali, berdoa dimulai.